isu Palestina selalu menjadi perhatian dunia. Demonstrasi, aksi solidaritas, hingga boikot internasional terus bergema dari masa ke masa. Indonesia sejak awal berdirinya telah menegaskan sikap tegasnya terhadap penjajahan. Hal itu sesuai dengan amanat konstitusi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bagi PDI Perjuangan, ayat konstitusi ini bukan sekedar teks, melainkan kompas perjuangan. Sejak era Bung Karno, sikap Indonesia terhadap Palestina sangat jelas, berdiri tegak menentang segala bentuk penjajahan Israel. Dalam pidatonya di sidang umum PBB tahun 62, Bung Karno menyatakan bahwa bangsa Indonesia tidak akan pernah berhenti mendukung perjuangan rakyat Palestina sampai kemerdekaan mereka tercapai. Amanat konstitusi dan garis besar perjuangan Bung Karno inilah yang menjadi ruh PDI Perjuangan dalam membela Palestina. Konsistensi itu terlihat dalam berbagai momentum, baik di panggung diplomasi internasional maupun dalam isu-isu domestik. Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, berkali-kali menegaskan bahwa dukungan terhadap Palestina adalah bagian dari amanat sejarah Bung Karno. Dalam pidato politiknya pada 1 Juni tahun 2021, peringatan Hari Pancasila, Megawati berkata, Palestina harus segera merdeka. Tidak boleh ada lagi penjajahan di muka bumi ini. Bung Karno sudah berpesan, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang Palestina, selama itu pula Indonesia berdiri menentang penjajahan Israel. Salah satu contoh nyata adalah ketika Piala Dunia U20 akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023. Saat sebagian pihak memilih diam, PDI Perjuangan tampil lantang menolak kedatangan tim nasional Israel. Sikap itu bukan tanpa resiko. Elektabilitas partai dipertaruhkan, serangan politik dilancarkan dari berbagai arah, dan kader-kader PDI Perjuangan menjadi sasaran pembunuhan karakter. Namun demikian, kader-kader partai pelopor tetap teguh, berdisiplin dalam ideologi, berdisiplin dalam teori, dan berdisiplin dalam tindakan. Menolak kehadiran Israel di ajang olahraga internasional bukan berarti anti olahraga, melainkan menempatkan kemanusiaan di atas segalanya. Ada nilai yang lebih tinggi dari sekedar pertandingan sepak bola, hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pertanyaan sederhana pun muncul. Ketika PDI Perjuangan sendirian bersuara menolak kedatangan Israel, berapa banyak partai lain yang ikut mendukung secara terbuka? Faktanya, tidak sedikit justru ikut mengorkestrasi serangan terhadap PDI Perjuangan, memframing sikap konsisten itu sebagai kelemahan, bukan keteguhan. Kini, ketika dunia ramai-ramai membela Palestina dengan aksi boikot Israel di berbagai forum internasional, mereka yang dulu membuli konsistensi PDI Perjuangan tiba-tiba ikut teriak membela Palestina. Perubahan sikap mendadak ini membuktikan bahwa konsistensi jauh lebih mahal daripada sekedar mengikuti opini publik. Menjadi partai yang konsisten membela kemerdekaan Palestina itu berat, apalagi jika harus menerima resiko elektabilitas turun. Namun bagi PDI Perjuangan, membela rakyat Palestina adalah wujud nyata menjalankan amanah konstitusi, menjaga garis perjuangan Bung Karno, dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Inilah ciri partai pelopor yang dicita-citakan Bung Karno, partai pejuang, bukan partai pecundang.